Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita hari ini diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu perkuliahan hukum bisnis dan pasar modal dan hukum investasi dan pasar modal. Ya. Lalu apa sih yang akan kita bahas ya? Sebelum ke inti dalam sebuah perkuliahan ini, tentunya kita harus tahu dasar dulu. Dasar-dasar dari hukum pasar modal atau dasar-dasar dari hukum bisnis. Nah, lanjut saja, saya serahkan ke Mas Zen. Baik, terima kasih Mas Oos. Saya mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya juga perlu menyapa teman-teman mahasiswa yang ada di rumah yang mengikuti kuliah daring untuk mata kuliah hukum bisnis dan juga mata kuliah hukum investasi dan pasar modal. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini sudah hari yang keberapa, Mas? Ketujuh ya. Semoga saja tidak keliru. Kita berharap ibadah puasa pada hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Mas Oos tadi, kita akan membahas satu bahasan penting dalam mata kuliah hukum bisnis dan juga dalam mata kuliah hukum investasi dan pasar modal, yaitu bahasan tentang pasar modal. Jadi bahasan tentang pasar modal ini menjadi salah satu bahasan penting ya ketika kita mengambil mata kuliah hukum bisnis, Mas Oos, dan juga mata kuliah hukum investasi dan pasar modal ya. Dan kebetulan saya sedang mengampu mata kuliah itu ya, di semester ini. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk memberikan dasar-dasarnya dulu, basicnya dulu, Mas Oos, supaya nanti bisa matching ya, bisa nyambung dengan bahasan-bahasan berikutnya. Baik saudara-saudara sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mas Oos ya. Bahasan kita pada hari ini adalah pasar modal ya. Tentunya kita bertanya-tanya apa sih pasar modal itu ya? Sebuah istilah yang sebenarnya ini populer, Mas Oos ya. Hampir semua kita, walaupun kita ini bukan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, tetapi kuliah di Fakultas Hukum, bahkan kemungkinan juga di fakultas lain ya. Mereka yang pernah menjalankan kegiatan bisnis pasti mengenal yang namanya istilah pasar modal. Nah, sekedar masukan saja, karena kita ini adalah mahasiswa yang sedang belajar hukum bisnis ya, dan hukum investasi pasar modal dalam perspektif perundang-undangan, dalam perspektif ilmu hukum. Saran saya perlu membaca undang-undang terkait yang mengatur pasar modal ini ya, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 atau yang kita kenal dengan UU-PM, Undang-Undang tentang pasar modal gitu ya. Jadi minimal teman-teman mahasiswa pernah membaca undang-undang ini ya. Karena ini sangat basic, dasar banget gitu ya. Sebelum Anda akan memahami banyak hal terkait tentang hukum pasar modal ini, ada baiknya Anda sebagai modal awal gitu, informasi awal, Anda perlu membaca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi itu, sesuatu menurut saya penting disampaikan. Saya ulangi berkali-kali ya, supaya kita punya pijakan ya ketika kita berbicara regulasi, berbicara aturan hukum tentang pasar modal, maka pastikan Anda sudah membaca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau yang kita sebut dengan UU-PM ya. Itu. Kemudian berikutnya masuk kita ke pembahasan pasar modal ya. Sekedar memberikan penjelasan apa itu pasar modal. Saya kutip dari pasal 1 ya, angka 13 insya Allah kalau tidak keliru mohon dicek gitu Mas Oos ya. Karena yang namanya manusia bisa keliru gitu, tapi saya sangat mengingat dengan baik ya. Di pasal 1 angka 13 itu disebutkan bahwa pasar modal itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan berkaitan dengan
yang namanya penawaran umum. Ya. Apa itu penawaran umum nanti kita diskusikan ya. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan yang namanya perdagangan efek. Ya. Apa itu efek? Nanti kita akan diskusikan. Yang ketiga berkaitan dengan perusahaan publik ya, yang menerbitkan efek. Ya. Ya. Nah, pasti bingung ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini sebagai stimulasi pertama begitu ya. Kemudian yang keempat juga berhubungan dengan lembaga ya dan profesi yang berkaitan dengan pasar modal ini. Ya. Paling tidak 4 hal itu yang menjadi kata kunci ya, ketika kita sedang berbicara tentang pasar modal yang sifatnya dasar, ya, sifatnya basic begitu ya. Jadi yang pertama saya ulangi sekali lagi, kita akan berbicara apa itu penawaran umum. Kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang apa itu efek ya. Sehingga bisa diperdagangkan gitu ya. Seperti kita memperdagangkan benda-benda yang lain seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak gitu kan. Ya. Nah, sama efek ini juga bisa diperjualbelikan. Itu kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga, kita akan berbicara tentang perusahaan publik ya, yang menerbitkan efek tadi itu ya. Kemudian yang ketiga, kata kunci yang ketiga yang harus kita pahami ya, karena kita baru belajar tentang hukum pasar modal ini adalah kita perlu tahu lembaga apa ya yang menunjang ya kegiatan di dalam pasar modal itu, dan profesi apa yang juga dekat dengan kegiatan dalam pasar modal itu. Jadi itu kata kuncinya ya yang harus kita pahami sebagai orang yang baru belajar tentang hukum pasar modal. Sebelum kita masuk kepada materi ya Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu. Tadi kan sudah ada beberapa kata kunci ya. Bisa dijelaskan dulu dari yang pertama Pak, apa itu penawaran umum? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam kegiatan pasar modal itu ada kata kunci penting yang juga harus dipahami oleh kita semua sebagai pemula ya. Pemula yang belajar hukum pasar modal ya. Jadi yaitu tentang penawaran umum ya. Nah, kalau kita baca pasal 1 UU PM itu, penawaran umum itu adalah kegiatan penawaran efek ya yang dilakukan oleh emiten ya untuk menjual efeknya kepada masyarakat, dan itu harus dilakukan berdasarkan undang-undang ya. Nah, apa itu efek ya? Jadi tadi saya katakan bahwa seorang emiten bisa melakukan kegiatan yang namanya penawaran umum, yaitu menjual efek kepada masyarakat berdasarkan undang-undang ya. Mungkin kita bertanya-tanya apa itu efek ya, makanya kita sering mendengar istilah bursa efek gitu ya. Nah di BI itu ya, efek itu kalau kita pahami dalam bahasa sederhana, dalam pasal 1 juga undang-undang tentang pasar modal itu, efek itu sama dengan yang namanya surat berharga Mas ya. Surat berharga, dari namanya mungkin kita sudah memahami ya, bisa menggambarkan mereka-reka gitu kan. Jadi yang namanya efek itu adalah surat berharga. Surat berharga itu surat yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang ya. Makanya sangat berharga ya. Namanya saja surat berharga. Kenapa? Karena bisa ditukarkan dengan sejumlah uang gitu ya. Misalnya kita kenal saham ya, kita kenal obligasi, kita kenal surat pengakuan utang ya. Itu bernilai uang ya. Itu bisa ditukar dengan uang gitu. Kita juga baca bukunya Abdul Qadir Muhammad ya tentang surat berharga, tentang efek itu. Ya, beliau mengatakan bahwa efek itu adalah surat berharga juga ya, seperti yang saya katakan tadi, surat berharga yang bisa dipakai untuk membayar ya, sebagai pembayaran ya, termasuk pembayaran utang juga ya. Nah, jadi sama nilainya dengan uang ya. Jadi walaupun ini surat, ya, tapi ini surat berharga sebagai alat untuk pembayaran ya. Itu menurut Abdul Qadir Muhammad ya. Kemudian kita juga baca bukunya Wiryono Projodikoro ya. Beliau juga menyatakan bahwa efek itu adalah surat yang bernilai uang. Bahkan bernilai uang secara tunai Mas. Jadi bisa tunai gitu ya, dalam sifatnya yang tunai gitu, uang yang bersifat tunai ya.
ini bisa dipakai untuk pembayaran, bahkan juga bisa diperdagangkan, ya. Bisa juga diperdagangkan. Nah, kembali ke definisi yang tadi, ya. Jadi yang melakukan penawaran umum itu namanya emiten namanya. Jadi emiten itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum yang menjual efek tadi itu, yang menjual surat berharga itu namanya emiten. Jadi yang dimaksud penawaran umum intinya ya yang kita bahas tadi, penawaran umum itu adalah kegiatan emiten ya dalam hal menjual surat berharga, menjual efek di pasar modal. Jadi kegiatan emiten dalam hal menjual efek, menjual surat berharga ya kepada umum, kepada publik, ini yang disebut dengan penawaran umum. Ya, saya kira itu penjelasan yang menurut saya singkat, sederhana, dan insya Allah mudah dipahami. Kalau masih belum paham juga, saya tunggu komentarnya. Ya, sekali lagi saya memahami kalau Anda pemula, saya yakin ada sejumlah kebingungan, tapi tidak apa-apa. Syarat untuk menjadi pembelajar yang baik itu memang harus bingung, Mas Os ya. Ya. Nah, tadi kita sudah mengenal apa itu penawaran umum, apa itu efek, apa itu emiten, gitu ya, apa itu pasar modal ya, sudah kita bahas ya. Kita akan masuk ke kata kunci yang kedua, apa itu yang namanya perusahaan publik. Ya. Apa itu perusahaan publik? Pasar modal kita ya. Kalau disebut istilah perusahaan publik ya, Anda boleh membayangkan ya di benaknya, di pikirannya ya, sebuah perusahaan yang bersifat publik ya, bersifat publik. Tapi kita coba pahami dalam perspektif Undang-Undang Pasar Modal pasal 1 ya, di sana juga dijelaskan bahwa perusahaan publik itu adalah perseroan ya. Kalau saya sebut perseroan, sekali lagi kita ingat materi kita sebelumnya, Mas Os. Jadi ini bentuknya harus berbadan hukum. Ya. Atau kita sebut dengan reh person namanya ya, bukan natural person ya, bukan subjek hukum orang, tapi kalau bicara perseroan ini bicara badan hukum atau yang kita kenal dengan istilah reh person namanya ya. Jadi perusahaan publik itu adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 ya, pemegang saham ya. Jadi ini persyaratannya ya. Jadi dapat dikatakan sebagai perusahaan publik kalau sahamnya telah dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 pemegang saham, Mas Os. Kemudian syarat yang kedua, dia sudah punya modal setor minimal 3 miliar. Jadi besar sekali ya, banyak ya 3 miliar, coba Anda bayangkan. Ya uang 3 miliar itu seperti apa? Saya saja sampai sekarang belum pernah pegang uang 3 miliar. Ya, jadi untuk menjadi sebuah perusahaan publik, saya ulangi sekali lagi, dia harus dimiliki sahamnya oleh minimal 300 pemegang saham. Kemudian yang kedua, dia harus punya modal yang bisa disetor itu minimal 3 miliar ya. Atau sejumlah lain yang ditentukan oleh pemerintah dalam peraturan yang lain ya. Nah, itu. Nah, mungkin kita bisa contohkan model perusahaan publik ini, Mas Os ya. Kita punya BUMN, misalnya kita punya BRI, ya, punya BNI, ya, kan sering ada TBK, ya itu ya kan pernah dengar enggak, ya. Nah, itu artinya apa? Dia terbuka menjual sahamnya untuk umum. Ya. Jadi ciri utama perusahaan publik itu kalau dia melakukan penawaran yang sifatnya umum, ya. Sifatnya publik artinya saham itu bisa dimiliki oleh publik, oleh masyarakat. Yang penting Anda punya uang, punya dana, silakan beli sahamnya Telkom misalnya ya. Telkom ini termasuk yang perusahaan publik ya, terbuka dia, tidak tertutup ya. Nah, kalau yang tertutup ini perusahaan-perusahaan yang mungkin Anda kenal seperti Salim Group ya, misalnya Bakri ya, punyanya Bapak keluarga Abu Rizal Bakri gitu ya. Nah, itu perusahaan tertutup. Kalau perusahaan tertutup ini artinya dia tidak memberikan penawaran efek atau saham secara terbuka ya. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya lagi nih, apa itu saham gitu ya. Saya mau maklumi Mas Awas, kalau misalnya dalam kuliah kita ini apalagi yang nggak punya basic ilmu ekonomi ya, atau tidak punya basic ilmu hukum, saya kira agak sulit memahaminya ya. Jadi sama, kalau saham itu, kalau kita orang hukum memahaminya itu adalah
surat berharga sebagai bukti kepemilikan ya, aset ya, terhadap aset dalam sebuah perusahaan ya. Jadi kalau misalnya kita punya saham 30%, wah 30% ini ya, 30% sahamnya BRI misalnya, berarti kita ini adalah pemegang saham 30% dari total keseluruhan aset BRI ya. Makanya kita menjadi salah satu pemegang saham terbesar, karena 30% itu besar Mas Oos ya. Nah, jadi sekali lagi perusahaan publik itu menawarkan efek secara umum ya, kepada masyarakat umum ya. Nah, masyarakat umum tinggal mau tidak ketika itu ditawarkan nanti di pasar modal ya, kalau melihat prospeknya bagus ya, kalau BUMN kita ini kan sehat ya, Insya Allah, Insya Allah sehat, dan prospek sahamnya juga sangat baik ya. Jadi dijamin aman ya, dijamin juga banyak mendapatkan keuntungan ya. Silakan saja ditunggu di bursa efek, di pasar modal ya, untuk membeli sahamnya begitu, karena perusahaan publik ini akan membuka penawaran yang sifatnya umum ya. Efeknya akan ditawarkan secara umum ya. Saya kira itu kata kunci yang kedua, apa itu perusahaan umum ya. Nah, sebelum kita lanjut ya Pak, jadi sampai menjelaskan bahwasanya perusahaan publik ini menjual efek, yang mana ketika menjual efek berarti termasuk dalam emiten. Itu bagaimana Pak? Ya betul. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa perusahaan publik ini bisa menjual saham. Ya. Sama juga bisa menjual efek ya. Pertanyaan sampean tadi berarti dalam hukum posisinya sebagai emiten Pak. Iya betul. Ya. Jadi kalau perusahaan publik seperti yang saya jelaskan tadi yang melakukan kegiatan jual beli efek, jual beli saham ya di pasar modal, berarti dia posisi hukumnya sebagai emiten ya, sebagai emiten ya. Nah, sebagai pihak yang melakukan penawaran umum kepada masyarakat ya. Siapa yang mau beli efek saya, siapa yang mau beli saham saya gitu kan. Betul, itu sebagai salah satu emiten Mas ya. Yang itu sifatnya terbuka ya. Bisa terbuka untuk masyarakat umum ya. Tapi sekali lagi Mas Oos, tidak semua emiten itu tidak semua emiten itu kemudian perusahaan publik ya, perusahaan publik ya. Ada juga yang kita sebut dengan perusahaan tertutup ya. Perusahaan tertutup ya. Jadi publik ya, ada emiten yang itu tertutup ya. Jadi perusahaannya tertutup ya. Dia hanya melakukan penawaran umum terhadap pihak-pihak tertentu saja, tidak kepada publik, tidak bersifat umum ya. Tidak semua untuk masyarakat bisa bebas membeli sahamnya, membeli efeknya gitu ya. Nah, biasanya kalau perusahaan tertutup ini hanya bisa jual obligasi saja ya, jual obligasi saja ya. Karena apa? Karena kalau perusahaan tertutup ini sekali lagi dia belum bisa memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan terbuka ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk menjadi perusahaan terbuka itu harus sekurang-kurangnya dimiliki sahamnya oleh 300 orang pemegang saham ya. Harus punya modal setor minimal 3 miliar ya. Nah, kalau belum punya itu ya, dia tidak bisa menjadi perusahaan publik ya. Nah, tapi dia tetap bisa menjual efek, bisa menjual saham ya, tetap bisa menjadi emiten juga ya. Tapi tidak seperti perusahaan publik yang bisa menawarkan sahamnya dan efeknya kepada publik, kepada masyarakat ya. Nah, tadi saya menyebut istilah obligasi ya, yang biasa dijual oleh perusahaan tertutup. Apa itu obligasi ya? Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah ya, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa perusahaan tertutup itu kebiasaannya hanya bisa menjual obligasi, Mas Oos ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu obligasi ya? Jadi sekali lagi, mereka yang baru belajar hukum pasar modal, hukum investasi pasti bertanya ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau kami orang hukum, pintu masuknya pasti melalui pintu undang-undang. Karena itu yang kami bisa gitu ya. Berbeda dengan teman-teman di Fakultas Ekonomi ya. Di Fakultas Ekonomi mungkin
agak terbiasa ya dengan istilah-istilah itu ya. Tapi kami pun juga punya kebiasaan, punya tradisi ya, memahami istilah-istilah itu dalam perspektif undang-undang ya. Nah, dalam perspektif undang-undang obligasi ini kita bisa baca, Mas, di peraturan presiden ya nomor 775 kalau nggak salah ya. Semoga saya nggak lupa karena kami sudah terbiasa menghafal nomor peraturan perundang-undangan dan pasalnya gitu ya. Jadi Perpres nomor 775 tahun 1982 ya. Semoga tidak keliru. Kalau keliru mohon dikoreksi begitu ya. Di sana dijelaskan bahwa obligasi ini Mas Oos adalah salah satu jenis efek ya. Salah satu jenis efek atau salah satu jenis surat berharga ya, berupa pengakuan utang ya. Jadi ada surat berharga yang isinya itu mengakui utang ya. Mengakui utang. Nah, itu biasanya perusahaan yang sifatnya tertutup ya, kalau misalnya mengalami kekurangan dana untuk menjalankan usahanya, dia bisa menawarkan obligasi ya, kepada orang-orang tertentu yang bisa memberikan modal, ya, memberikan modal. Nah, mereka yang bisa membeli obligasi itu, maka perusahaan tertutup itu akan mengeluarkan yang namanya surat pengakuan utang, ya, yang kita sebut dengan obligasi itu. Di dalamnya itu tercantum, ya, jatuh temponya minimal sekurang-kurangnya 3 tahun, ya kan? Jadi cukup lama ya. Kemudian di situ juga dijelaskan berapa bunganya, ya. Kalau minimal 3 tahun bunganya berapa, gitu ya. Kemudian sistem pembayarannya bagaimana, itu ditentukan terlebih dahulu oleh seorang emiten. Ya. Jadi perusahaan tertutup yang menjual obligasinya itu sebagai emiten, ya, sebagai emiten yang seperti yang saya katakan tadi ya, itu harus mencantumkan dengan jelas dalam surat pengakuan piutangnya, surat pengakuan utangnya yang dia keluarkan dan dia berikan kepada penerima obligasi itu tentang jumlahnya, ya, jumlahnya berapa, kemudian jatuh temponya minimal 3 tahun biasanya Mas Oos, kemudian bunganya berapa, nanti sistem pembayarannya bagaimana. Jadi ini sama seperti kayak perjanjian utang piutang gitu. Ya, mirip ya. Jadi makanya penerbit obligasi itu ya, itu adalah pihak yang berhutang. Ya, pihak yang berhutang. Sementara penerima obligasi itu adalah pihak berpiutang. Yang memberikan pinjaman, ya, modal, yang melakukan penanaman modal. Sebagai buktinya bahwa dia telah melakukan penanaman modal, membeli obligasinya, maka diterbitkanlah surat berharga yang namanya pengakuan utang obligasi itu, ya, di mana penerbit obligasi dalam hal ini perusahaan tertutup itu berkewajiban, ya, berkewajiban nanti kalau sudah jatuh tempo, ya, membayarkan, ya, lengkap dengan bunganya, ya. Dan itu sudah ditentukan dalam perjanjiannya, ya. Kita sudah berbicara mengenai kontrak, ya. Nah, saya kira ini nyambung dengan apa yang sudah kita jelaskan, ya. Saya kira itu, ya, penjelasan singkat, sederhana, insya Allah mudah dipahami, ya, tentang apa itu obligasi. Membahas kata kunci yang pertama dan yang kedua, lanjut ke yang ketiga. Itu bagaimana, Pak? Ini yang keempat, Mas. Yang keempat. Yang keempat, ya. Jadi yang pertama kita sudah membahas tentang penawaran umum. Penawaran umum. Kemudian bicara efek. Yang kedua efek. Kemudian yang ketiga perusahaan publik. Yang keempat ini adalah lembaga dan profesi yang berhubungan dalam kegiatan pasar modal, ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, ya, tapi saya kasih kata kuncinya, ya, ya, karena ini akan saya jadikan tugas, Mas Oos, ya, supaya ada gunanya Anda mengikuti kuliah saya. Di akhir ini saya berikan tugas. Tugas ini tidak wajib, ya, tapi bagi yang mengerjakan dapat poin. Gitu. Kalau nggak mau ngerjakan nggak apa-apa juga, misalnya sibuk nggak apa-apa juga, Mas Oos, ya. Tapi kalau misalnya Anda berkenan untuk mengerjakan, saya kira lebih baik untuk menambah poin, ya. Misalnya kurang di poin yang lain, ya, misalnya kurang rajin, ya, mungkin bisa dibantu dengan
dengan mengerjakan tugas ini ya. Nah, yang dimaksud dengan lembaga yang menunjang kegiatan pasar modal itu ya, misalnya ya bank kustodian. Apa itu bank kustodian? Nah, itu tugas Anda nanti menjawab ya. Kemudian yang kedua, biro administrasi efek ya. Kalau di kampus kita ada biro administrasi umum ya. Ini biro administrasi efek ya. Kemudian ada wali amanat ya. Kemudian ada pemeringkat efek ya, jadi ada peringkatnya ya. Anda kalau nanti rating lihat ya ada ratingnya. Kalau Anda lihat berita efek itu ada peringkat-peringkatnya ya. Mana-mana efek yang tinggi, mana yang rendah gitu kan, turun gitu kan. Nah, itu ada lembaganya itu Mas Os yang memeringkat itu ya. Kemudian ada profesi yang juga berhubungan dengan kegiatan pasar modal ini Mas Os. Misalnya ada akuntan ya. Nah, Anda harus tahu akuntansi ya, paling tidak tanya-tanya dulu kepada yang paham akuntansi sebelum Anda melakukan transaksi jual beli efek di bursa efek ya. Kemudian ada yang namanya konsultan hukum ya, harus tahu membaca risiko-risiko, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Apalagi kita awam tentang apa namanya fluktuasi efek ya, yang dipasarkan di bursa efek itu ya. Saya kira perlu juga konsultasi kepada mereka yang paham tentang hukum pasar modal ya, termasuk konsultasi sama kita juga boleh. Ya, berdasarkan undang-undang tadi. Ya, kalau saya perspektifnya undang-undang. Jadi karena itu yang hanya bisa yang hanya kita bisa begitu ya. Nah, kemudian ada notaris juga ya di situ. Nah, itu semua akan dijelaskan oleh Anda ya, sebagai tugasnya ya. Anda bisa membuka websitenya OJK ya. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ya. ojk.co.id ya. Anda coba buka websitenya itu. Mungkin nanti bisa dibantu Mas Awas nge-share linknya boleh ya, kalau misalnya nanti kesulitan ya. Di situ akan dijelaskan lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi itu, termasuk profesi apa yang sangat berguna gitu ya, memberikan petunjuk-petunjuk sebelum kita melakukan transaksi jual beli efek saham, obligasi dan sebagainya di pasar modal itu ya. Itu bisa Anda pelajari ya. Salah satunya saya kasih referensi, bisa membaca di websitenya OJK ya. ojk.co.id ya. Saya pernah membacanya dan cukup jelas ya. Atau mungkin Anda bisa berdasarkan apa namanya buku-buku lain ya. Lain tidak harus tidak harus di websitenya OJK ya. Boleh menggunakan referensi lain ya. Dikumpulkan dalam bentuk file tapi tidak boleh mencontek. Ini tidak boleh sama ya? Tidak boleh sama karena ini bulan puasa. Gitu ya. Ya, sesama apa namanya, sesama mahasiswa tidak boleh saling mencontek tugas karena gampang ya tugasnya. Dikumpulkan sebelum saya kasih waktu 1 minggu aja Mas Os ya, supaya waktunya longgar gitu ya. Nanti bisa dikirim di grup WA ya, dalam bentuk file saja. Tapi sekali lagi saya kasih kemudahan, kenapa dalam bentuk file, supaya Anda tidak capek menulisnya ya. Tapi syaratnya itu jangan mencontek satu sama lain ya. Saya kira itu Mas Os untuk sekedar menjelaskan dasar-dasar kita memahami hukum pasar modal ya. Saya kira untuk memula tidak perlu banyak-banyak Mas Os ya. Ini sudah cukup ya. Apalagi ini bulan puasa ya. Saya dilarang untuk memberikan sesuatu yang tidak sesuai bebannya. Ya, kita memberikan sesuatu sesuai bebannya masing-masing. Insya Allah ini tidak banyak kok ya. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya, sudah setia mengikuti kuliah saya ya. Dan selebihnya saya kembalikan kepada Mas Os. Silakan Mas Os. Baik, terima kasih. Ya, itu teman-teman tentang kuliah hari ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan silakan jangan lupa ditulis ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.